Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak dan barokah, serta agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Insya Allah barokah amalan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan untuk mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu At-Tuhfatur Radiyah fi Mujarrabatil Imamiyah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Ridho rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Salawatun mujarrabatun lis-sa'ati fir rizqi wa ada'id daini wa li qada'il hawaiji. Ini menerangkan tentang beberapa kaifiyah salat mujarrabatun yang sangat mujarrab sekali lis-sa'ati fir rizqi, untuk menarik datangnya keluasan rezeki, wa ada'id dain, dan sangat mujarrab sekali sebagai wasilah agar kita bisa segera melunasi hutang-hutang kita, wali qada'il hajati, dan sangat mujarab sekali untuk menggapai berbagai macam hajat. Jadi pasal ini menerangkan tentang kaifiyah salat hajat yang sangat mujarab sekali untuk dijadikan wasilah agar kita diberi rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta agar kita dimudahkan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita, serta agar semua hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa Jamalul Arifin Ali bin Taus qaddasallahu sirrahu, telah bercerita salah seorang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ali bin Taus qaddasallahu sirrahu. Kata Syekh Ali bin Taus ini, man shalla yaumal khamisi arba'a raka'atin kulla raka'ataini bitaslimin. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat hajat, maksudnya sebanyak 4 rakaat pada hari Kamis. Jadi salat ini hanya untuk hari Kamis saja. Arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat, kulla raka'ataini bitaslimin, di mana setiap mencapai 2 rakaat itu kita membaca salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kita salat hajat 2 rakaat. Setelah itu, setelah salam kita salat lagi 2 rakaat begitu. Yaqra'u fil ula minhunna alhamdulillahi marratan wa 11 marratin qul huwallahu ahad. Pada rakaat pertama ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Wa fit tsaniyati alhamdulillahi marratan wa 21 marratan qul huwallahu ahad. Pada rakaat kedua
membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sebanyak 21 kali. Nah, setelah mencapai 2 rakaat kita langsung membaca salam. Setelah itu kita sholat lagi, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama di sholat kedua ini, yaqra'u alhamdulillahi marratan wa ihda wa thalathina marratan qul huwallahu ahad. Membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 31 kali. Wa fir rabi'ati, dan pada rakaat keempat, maksudnya rakaat kedua, pada sholat kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali, wa ihda wa arba'ina marratan qul huwallahu ahad, dan membaca surat Ikhlas sebanyak 41 kali. Jadi sholat sunat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Ikhlas 11 kali, rakaat kedua 21 kali, rakaat ketiga 31 kali, dan rakaat keempat sebanyak 41 kali. Fa idza sallama fir rabi'ati qara'a qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah. Kemudian setelah selesai rakaat keempat dan setelah salam membaca surat Ikhlas sebanyak 51 kali. Jadi setelah selesai membaca salam langsung membaca surat Ikhlas sebanyak 51 kali. Wa qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ihda wa khamsina marratan. Kemudian setelah selesai membaca surat Ikhlas 51 kali, langsung membaca sholawat dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 51 kali. Nah, setelah selesai sholat Ikhlas 51 dan sholawat 51, thumma yasjudu, kemudian dia melaksanakan sujud 1 kali. Wa yaqulu fi sujudihi ya Allahu mi'ata marratin, dan dalam sujudnya itu ia membaca ya Allah ya Allah ya Allah sebanyak 100 kali. Wa tad'u bima syi'ta, setelah selesai 100 kali masih dalam posisi bersujud, silahkan engkau berdoa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, dalam kitab ini diterangkan, man shalla hadhihi sholata wa qala mithla hadzal qawli, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat dengan cara seperti tadi dan ia membaca dengan bacaan yang seperti tadi saya bacakan, law sa'alallaha fi zawalil jibali lazada, seandainya yang bersangkutan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghancurkan gunung, lazada, maka gunung itu pun akan hancur. Saking dari ijabahnya, saking dari mustajabnya kaifiyah tadi. Wa fi nuzulil ghaibi lanazal, atau seandainya yang bersangkutan pada waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan hujan, lanazala, maka hujan itu akan turun atas izin Allah. Saking dari mujarabnya kaifiyah tadi. Wala yuhjabu ma bainahu wa bainallah, dan tidak ada halangan, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya itu tidak dihalangi oleh sesuatu apapun, sehingga doa tadi akan tembus dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengijabahnya. Wa anna Allah ta'ala la yaghdabu 'ala man shalla hadhihi sholata wa lam yas'al hajatahu. Bahkan di sini diterangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan murka pada orang yang mengerjakan sholat atau taiziyah seperti tadi tapi tidak berdoa kepada Allah. Seakan-akan dia sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang yang mengerjakan taiziyah seperti ini tapi dia tidak berdoa. Jadi seolah-olah dia itu sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pengarang dari kitab ini berkata, Haddatsani As-Sayyidul Walid qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Telah bercerita kepadaku yang mulia orang tuaku. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya, wa nawwara dharihahu, dan semoga Allah menerangi kuburnya. Artinya kata pengarang ini, orang tuaku berkata, innaha mujarrabatun liqada'il hawaiji, bahwa sholat tadi sangat mujarab sekali untuk menggapai berbagai macam hajat, wa ada ituyun, dan sangat mujarab sekali sebagai wasilah agar kita segera dimudahkan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Wa kulliyatil umur, dan ini sangat mujarab sekali untuk semua urusan penting lainnya. Apapun keinginannya, apapun hajatnya, sangat mudah sekali untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah melalui kaifiyah sholat tadi. Masih melanjutkan kata pengarang kitab ini, wa kana walidi qaddasallahu sirrahu yahuddu 'alaiha katsiran, bahwa orang tuaku, kata pengarang kitab ini, senantiasa banyak sekali menganjurkan pada kami agar kami senantiasa mengerjakan kaifiyah sholat tadi setiap hari Kamis. Waqala, dan ayahku berkata, sholawatu yaumil khamis hiya min mujarrabati, bahwa sholat sunat dengan kaifiyah seperti tadi setiap hari Kamis itu min mujarrabati, termasuk salah satu dari beberapa pengalamanku yang sangat mujarrab sekali. Jadi ayah dari pengarang kitab ini setiap mempunyai hajat, setiap mempunyai keinginan apapun itu bentuknya, selalu berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat hajat dengan kaifiyah seperti tadi. Dan perlu diketahui bahwa sholat hajat tadi tidak perlu dilaksanakan setiap hari, hanya cukup dilaksanakan setiap hari Kamis saja. Nah, sangat baik sekali waktunya itu dilaksanakan setiap selesai melaksanakan sholat duha, langsung mengerjakan sholat dengan kaifiyah seperti tadi. Selanjutnya masih kata pengarang kitab ini, wa kana al-marhumu as-sayyidul walid yunadi banatihi ikhwati kubra was sughra, dan ayahku pernah memanggil saudara-saudara perempuanku, kakak perempuanku dan adik perempuanku. Wa qala, ayahku berkata kepada kami semua, sallu salat yaumil khamis, hendaklah kalian semua mengerjakan sholat sunat dengan kaifiyah seperti tadi setiap hari Kamis. Wa kanat ummi almarhumatu taqul, bahkan ibuku berkata, ini kata pengarang kitab ini, idza utina birizqin jadidin kana sayyidu yaqul hadhihi mubarakatu shalawat yaumil khamis. Bahkan ibuku berkata, kata pengarang kitab ini, ketika kami mendapatkan rezeki yang baru, ayahku selalu berkata, kata ini, bahwa ini adalah barokahnya sholat sunat yang dilaksanakan setiap hari Kamis itu. Nah, bagi sahabat yang mungkin kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya dan kaifiyah atau tata caranya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.